Nah guys, kalian dengarkan cerita ini. Untuk PPPK, dia cuma cari jabatan. Seorang istri di Aceh Singkil, Melda Safitri bongkar tabiat suaminya yang menceraikan dirinya jelang dilantik jadi PPPK. Adapun Melda Safitri membongkar tabiat suaminya usai dicerai jelang pelantikan PPPK pada Agustus 2025 lalu. Melda yang menemani suaminya dari nol namun diceraikan menjelang suaminya dilantik jadi PPPK pun ungkap tabiat suaminya itu. Dia pulang kerja, sudah sore, terus dia marah-marah gitu, tidak ada kawan nasi, lauk, di rumah. Karena bagaimana saya harus masak nasi atau kawan nasi sedangkan apapun tidak ada di rumah. Pada saat dia susah, selalu ditemani oleh istrinya. Sampai dia punya anak, dia berkarir didampingi oleh istrinya, susah senang didampingi oleh istrinya. Giliran dia sudah diterima pekerjaan yang mapan, istrinya diceraiin. Nah, itu yang saya bilang dulu, pernah kan saya bahas, bahwa pada saat kita menemani seseorang dari nol hingga dia sukses, belum tentu pada saat dia sukses seleranya tetap kita, guys. Gitu loh. Tapi ini sudah terbukti, ini bukti nyata ini guys, ini bukti nyata nih bahwa ada terjadi perubahan dalam prinsip suaminya itu gitu loh. Sehingga yang dirugikan siapa? Ya istrinya. Gitu loh. Jadi udah benar tuh istrinya, lapor. Jangan kasih dia kebahagiaan di atas penderitaan kita. Jangan ada yang bahagia, biarin aja. Dia mau bagaimanapun juga dia menelantarkan anak-anaknya. Udah woman super woman nih yang kayak begini. Jadi pas gitu loh. Biar kapok, biarin aja, dia tidak punya lagi jabatan apapun. Ya, dan katanya sudah dipecat lagi ya oleh bupatinya. Bagus, saya dukung. Kalau nggak pecat, saya yang akan datengin sana. Ampun nih orang nih. Orang tuh ya harus tahu diri, harus tahu berterima kasih. Susah senang sudah ditemani sama istri lama, istri sah, punya anak-anak lagi. Sekarang udah bagus, udah punya kedudukan, udah punya jabatan. Dia ceraiin tuh bini. Dia mau cari lagi yang baru gitu, yang lebih muda, yang lebih seksoy gitu. Bininya juga dulu cantik, karena nggak diurus, karena lo nggak punya duit. Nah gitu, harusnya berterima kasih. Lo sukses itu karena siapa? Karena bini. Gitu, ya. Jadi benar ya, apa prinsip yang saya bilang itu. Pada saat kita nih, ada orang, maksudnya gini, ada laki-laki yang bilang, mau nggak menemani aku mulai dari nol? Kalau masih ada orang yang lebih baik dari dia, yang punya harta, yang punya pendidikan dan kedudukan, lebih baik pilih orang yang sudah punya pendudukan, yang sudah mapan, guys. Jangan kita menemani dari nol, karena pada saat menemani dari nol, merangkak. Nah ini kayak gini kejadiannya. Pada saat dia nanti sudah sukses, seleranya berubah. Gitu. Ini kan hanya sebagai bukti, tidak semua ya guys, tidak semua. Tapi sebagian besar itu seperti itu guys. Itu namanya manusia, sifat manusia yang tidak benar. Itu namanya karakternya dia, gitu loh guys. Ya, jadi saya cuma mengingatkan. Jadi kalau memang ada pilihan yang lebih baik, carilah yang lebih baik, jangan yang lebih menurun, gitu. Jangan yang lebih kere, gitu. Lebih baik kalau ada yang mapan, ya pilih yang mapan. Karena apa? Hidup itu tidak sekedar cinta guys. Hidup itu fulus. Harus makan, oke? Karena berlangsungnya hidup itu pakai duit, tapi tidak selamanya. Duit itu di atas segalanya, oke? Tapi segala-galanya pakai duit, bener gak? Setuju gak guys? Bener kan? Realistis hidup ini, guys. Oke? Kalau ada pilihan, pilihlah yang orang berduit dan mapan. Salam, Lita Gading. Fitri dengan suara bergetar. Suami Fitri terus berlanjut marah dan mengeluarkan kata-kata kasar hingga dinilai melukai harga dirinya. Malam itu juga, suami Fitri pergi bersama rekannya hingga pulang larut malam. Amarah suami Fitri terus berlanjut hingga keesokan harinya. Karena kesal, Fitri lantas membalas ucapan suami yang dinilai menyakitkan hatinya hingga terjadi ribut besar. Saya balaslah repetan dia. Kamu mau apa? Kesalahanku apa? Saya bilang, kamu kan tidak bawa belanja, tidak ada kasih, nafkah, apa-apa. Jadi apa yang saya masak? Jadi dia memancing emosi saya terus. Dipancing-dipancing sama dia. Terus saya merepet sama dia. Setelah itu, saya pergi cuci piring karena capek ribut terus. Ungkapnya, saat Fitri mencuci piring, ternyata suaminya sudah membungkus baju lalu pergi ke rumah tetangga untuk meminjam sepeda motor. Saat kembali ke rumah, sang suami langsung mengucapkan kata cerai di hari itu juga. Dia langsung bilang ke saya, kamu Fitri saya ceraikan 1, 2, 3 lalu dia pergi membawa bajunya. Ungkap Fitri, 3 hari setelah peristiwa itu, tepat pada 18 Agustus, sang suami dilantik menjadi PPPK. Fitri menegaskan, suaminya menceraikan dirinya bukan semata karena pertengkaran rumah tangga, melainkan karena sang suami akan dilantik menjadi PPPK. Dia ceraikan saya karena mau jabatan. Padahal kami dulu berjuang bersama. Saya sempat berharap, setelah dia dilantik jadi PPPK, bisa sedikit membantu perekonomian keluarga. Ujar Fitri namun, lanjutnya, harapan itu justru pupus. Begitu dikasih Allah rezeki, dia malah ceraikan saya. Kalau memang mau cerai, kenapa tidak dari dulu? Tuturnya dengan nada kecewa. Fitri bahkan mengaku sudah sejak jauh hari membantu menyiapkan pakaian dan atribut korpri untuk pelantikan suaminya sebagai PPPK. Semua perlengkapan itu dibeli dari hasil ia berjualan cabai dan sayuran di pasar. Baju pelantikan itu saya yang belikan dari hasil jualan. Dia yang pesan di Shopee tapi saya yang disuruh bayar. Ya uangnya dari hasil jual gorengan. Saya bantu dia dari nol. Dari belum kerja sampai bisa lulus PPPK.
Tapi justru saya ditinggal sebelum dia menerima SK. Tutur Fitri lirih, 2 bulan pasca diceraikan secara lisan. Hingga Oktober ini Fitri mengaku bertahan dari hasil jualan gorengan dan minuman Rp1.000 di depan rumahnya. Dari hasil tersebut dia juga mampu menghidupi kedua anaknya yang masih kecil. Selama masa itu pula, Fitri dan suaminya telah melakukan mediasi disaksikan kedua orang tua dan pihak kepala desa. Namun sang suami tetap bersikeras untuk menceraikannya. Bahkan katanya dia mau menceraikan saya sejak lama, tapi dulu posisi saya masih hamil dan saya baru tahu waktu mediasi. Ungkap Fitri. Jauh sebelum ini, Fitri mengungkap jika dulu pernikahannya memang sempat tidak direstui oleh ibu mertua. Bahkan setelah mereka menikah pada tahun 2020, mertua sering ikut campur. Sampai dulu suami saya itu pernah bantu saya cuci piring, pernah bantu saya menyuci. Itu dia bicarakan ke orang-orang. Seperti seorang tua tadi dia bicarakan ke tetangga-tetangga dia. Dia bilang anak saya dibubudak-budak oleh dia, sama tetangga-tetangga. Dia suruh perempuan bantu. Awalnya saya diam, tapi lama-lama saya diinjak. Timpalnya saat ini, Fitri mengaku sangat kecewa. Bahkan ia bersikeras tidak ingin kembali jika suatu waktu suaminya memintanya kembali. Fitri menegaskan bahwa dirinya tak berniat membuka aib rumah tangga. Ia hanya ingin menyuarakan bagaimana perjuangan seorang istri yang selama ini ikut berjuang membangun rumah tangga. Saya tidak malu. Saya cuma ingin dihargai. Saya bukan istri yang minta lebih. Saya cuma ingin dihormati sebagai perempuan yang sudah berjuang. Tuturnya. Ia mengaku sudah melapor ke sejumlah pihak terkait untuk mencari keadilan. Namun hingga kini belum mendapat solusi. Saya sudah kesana kemari. Tidak ada hasil. Cuma dipandang sebelah mata. Katanya kini, Fitri bersama 2 anaknya telah kembali ke rumah orang tuanya di Aceh Selatan. Meski berat, ia mengaku berusaha tetap kuat demi anak-anak. Sebelum pulang, saya sempat datang ke rumah mertua. Saya minta maaf. Walaupun saya disakiti, mereka tetap orang tua. Tapi tak satu pun dari mereka yang mengantar saya pergi. Hanya tetangga-tetangga baik yang membantu kami, kata Fitri.